2009, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Kali ini saya akan membahas materi mengenai preservasi dan konservasi, yaitu bagian faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara pencegahannya. Faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka ada 4 faktor, yaitu faktor karakteristik bahan, faktor lingkungan, faktor manusia, dan faktor bencana. Untuk faktor kerusakan bahan pustaka berdasarkan karakteristik bahan sendiri dibedakan menjadi 4 pula, yaitu senyawa asam, lignin, tinta, dan perekat. Kandungan senyawa asam yang terdapat dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Nah, makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat terjadi pelapukan pada kertas tersebut pula. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam kertas dan serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi warna kuning kecoklatan dan kertas menjadi lapuk. Sedangkan tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Tinta yang digunakan untuk menulis naskah kuno pada saat itu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan lem Arab atau arabik. Tinta jenis ini permanen dan tidak pucat walaupun terkena cahaya teramat panas. Perekat dibedakan menjadi perekat natural dan sintesis. Perekat natural berasal dari tumbuhan dan binatang, sangat disukai serangga dan mikroorganisme. Perekat tersebut kurang stabil pada temperatur atau kelembaban atmosfer yang tinggi akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas dan merubah perekat menjadi butiran, sehingga akan berpengaruh terhadap kertas. Selain itu, keadaan lembab akan melemahkan daya rekat, menimbulkan noda pada kertas. Faktor yang kedua yaitu kerusakan karena lingkungan seperti temperatur dan kelembaban udara, cahaya, dan polusi udara. Nah, untuk pencegahannya sendiri yaitu dengan cara mengatur suhu ruangan atau AC, memasang alat dehumidifier pada ruangan koleksi, memperkecil intensitas cahaya yang masuk pada ruangan koleksi, dan memasang alat pembersih udara pada ruangan koleksi. Penyebab kerusakan bahan pustaka yang ketiga yaitu faktor biota. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor biota seperti mikroorganisme, serangga, dan tikus umumnya dikenal sebagai biodeteriorasi. Hampir semua bagian dari buku, baik itu cover, kertas, CD, dan perekat, sangat rentan terhadap faktor biota. Masalah biodeteriorasi ini merupakan masalah yang cukup penting, terutama di negara-negara yang beriklim tropis. Kondisi ini sangat berperan dalam mempercepat proses kerusakan bahan pustaka. Biota dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu jamur atau fungus, serangga, rayap seperti rayap, kecoa, dan hewan pengerat atau tikus. Nah, untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruangan koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku yang lainnya. Untuk pencegahan, pada rak diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti Caprybarus, naftalen, oro, benzena, atau PDB. Faktor penyebab kerusakan bahan pustaka yang terakhir yaitu faktor manusia dan bencana. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan perpustakaan dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau misalnya pencurian, pengrusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati.
atau kerusakan secara tidak langsung. Misalnya, seperti memproduksi kertas dengan kualitas rendah, mutu jilidan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan tersebut. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari. Ketika terjadi bencana, datang tiba-tiba tanpa bisa dan diduga. Bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana karena alam seperti angin, gempa bumi, tsunami, angin topan, gunung meletus, dan bencana yang dikarenakan oleh manusia seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lain-lain. Untuk itu, beberapa cara pencegahan yang dapat dilakukan agar bahan perpustakaan terhindar dari kerusakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan rak buku atau penyimpanan buku dengan baik, dan bahan yang digunakan bukan bahan yang mudah lapuk. Yang kedua, penataan buku pada rak secara tegak, dan yang ketiga adalah menyusun buku-buku besar dengan rapi dan mendatar di atas meja, sehingga agar lebih mudah untuk mengambil dan mengembalikan atau meletakkannya kembali ke susunan buku tersebut. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.